Arteria Dahlan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 dan anggota yang saya hormati, Pak Seksma, Pak Sekjen KY, Pak Sekjen MK yang saya hormati beserta jajaran. Bicara mengenai pembahasan anggaran merupakan hak konstitusional DPR. Mitra mohon paham juga. Bicara mengenai kewenangan absolut anggota DPR yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, Pak. Paling hakiki dan punya daya paksa, Pak. Anggota di sini berdaulat penuh, makanya Pak Adis tadi mengatakan diserahkan kepada semua ini. Itulah Pak Adis itu memahami betul yang namanya konstitusi negara, Pak. Inilah ending, Pak, dari rangkaian giat-giat kita, Pak. Giat-giat pembahasan regulasi, giat-giat pengawasan. Inilah ujungnya di sini, Pak. Ujung evaluasi pengawasan semuanya ujungnya di sini. Bicara hak budgeting ini, Pak, 100% menjadi kewenangan DPR, Pak. Kalau hak-hak yang lain, hak legislasi bersama-sama dengan pemerintah. Hak pengawasan, ya kalau yang tindak pidana ada polisi, ada jaksa dan sebagainya. Masih berbagilah kita. Kalau yang ini kita full, Pak. Politik anggaran cilakanya ini oleh para mitra dianggap sepele, Pak. Kenapa saya katakan sepele? Ngasih begininya kurang dari 1 kali 24 jam. Kita mau bacanya susah. Itu, Pak. Kemudian dianggap sebagai formalitas. Anggota DPR kan nggak ada yang paham. Yang paham cuma sebagian. Dan nggak dianggap penting sama anggota DPR, makanya biasanya pembahasannya singkat sekali. Cilakanya lagi, Pak, ini kan hak budget udah selesai, Pak, dengan adanya Perpu, udah adanya Undang-Undang 2 2020. Di sini cuma konsultatif, DPR nggak usah ngurusin yang macam-macam lah. Ini yang saya katakan, ini yang salah, Pak. Kata siapa? Gitu. Kita punya kewajiban ke rakyat. Uang ini pastinya, Pak, ditopang dengan hutang. Tiap tahun 1000 T, Pak, ditopang dengan hutang. Kita wajib juga melakukan fungsi-fungsi budgeting ini secara beradab. Ditopang dengan pajak yang dihisap dari rakyat, Pak. Kami ingin membangun nasionalisme bapak-bapak semua di sini agar pada saat ngeluarin angka-angka betul-betul sadar. Saya juga minta betul teman-teman para sekjen juga paham mengenai siklus pembahasan keuangan. Kenapa paham? Jangan dikatakan yang di sini udah selesai, nanti main sama Banggar. Disinilah pembahasan kita, Pak. Usulan bapak-bapak kita akan bahas, kita akan analisa, dan kita akan masukkan kalau itu memang belum sempurna. Jangan dikatakan ini ruang tertutup, nggak bisa main-main lagi, nanti kita urus di Banggar. Saya juga ingin sampaikan juga, walaupun Bapak sampaikan bonggol besar, idealnya bonggol kecilnya kelihatan. Jadi kami masih bisa meraba. Oh, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Kami juga bisa menyisir. Oh, yang ini kayaknya nggak bisa, yang ini boleh. Dukungan manajemen, semua dukungan manajemen, tapi diturunkan lagi, Pak. Setelah turunannya digambarkan lagi. Saya tidak melihat itu, kecuali MA ini. Kalau MA masih ada turunannya. Tapi Pak Sesma harusnya bisa lebih rapi lagi, Pak. Dibuat lebih rinci lagi, Pak. Yang lainnya enggak. Kita beli karung kucing dalam karung kosong. Betul nggak Pak Johan Budi? Ngangguk lah Pak Johan Budi ya. Kami juga punya narasi besar, Pak. Sebagai partai penguasa kita juga ingin bertanggung jawab. Dan kami ingin semua postur APBN ini dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kami juga ingin memastikan pada periode ini dan tahun ini saatnya memastikan APBN kita ini APBN yang berkualitas, yang akuntabel, Pak, yang merupakan cerminan aspirasi rakyat. Saat inilah kita bisa bermain. Saat ini ruang permainan kita, bagaimana kita mengedepankan segala program yang pro rakyat di bidang komisi kita masing-masing. Nah, saya ingin sampaikan Pak Sesma,
Pak Sesma jangan terlalu dilobi di atas, di Banggar. Ya, secara konstitusional, secara undang-undang, Pak, otoritas anggaran ini ada di komisi, Pak. Pak kepimpinan Pak Adis, Bapak ini pemegang otoritas, bukan di sana, Pak. Undang-undang dasar, undang-undangnya begitu. Selesaikan di sini semuanya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa jadi kesepakatan kita. Banggar hanya meletakkan atau melaksanakan atau melakukan sinkronisasi, itu bunyi undang-undangnya, Pak. Membahas alokasi anggaran yang diputuskan di komisi. Makanya teman-teman fight, saya minta tolong betul ini, saatnya kita fight di sini, Pak. Jangan sampai nanti perdebatan ini kan baru pembahasan tingkat pertama, mau dibahas lagi, nggak ada pembahasan berlanjutan, nggak selesai di sini, hilang kesempatan kita, Pak. Ini teman-teman, apalagi ada Pak Wayan, ada yang masih baru-baru ini, biar bisa membantu kami lah, Pak. Ya, jangan sampai nanti singkat, nanti akan dibahas tingkat lanjut, nggak ada lagi pembahasan. Saya ingin mulai ke Mahkamah Agung dulu. Pertama, untuk Mahkamah Agung kita apresiasi paparan Sekjen MA. Ini Sekjen baru, harapan baru, semangatnya baru. Saya minta tanya ini, 11,5 T ini apa sudah diperjuangkan mati-matian belum? Karena apa? Setiap kita kunjungan kerja, Pak, semuanya ngeluh, Pak. Kasihan Pak Prim, itu hakim-hakim Bapak itu, waduh, teriak itu, Pak. Kurang kesejahteraannya. Ruang kerja, rumah dinas, fasilitas kerja, satu pengadilan untuk ikot cuman ada satu, antri, Pak. Pak Prim, saya bukan bicara dapil, Tulung Agung tuh tambahinlah satu, karena ngantri dia, Pak, buat ikot. Nah, kemudian juga ini kan memperlihatkan bagaimana perhatian negara kepada pilar yang namanya pilar kekuasaan kehakiman. Jadi Bapak-bapak, Pak Sekjen, ini 11,5 ini sudah fight belum? Ini masih kurang belum? Saya pikir kurang banyak ini, Pak. Kemudian juga saya apresiasi paparannya, karena Mahkamah Agung ini namanya hakim ya, selalu itulah hebatnya hakim, Pak. Tunduk padi istilah orang Minangnya, Pak. Kalau KY paparannya pasti ada nih, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar, ya kan? Kalau ini nggak ada, Pak. Walaupun gradasinya MA jauh lebih tinggi daripada KY, tapi nggak pernah diingetin ke DPR. Nah, kami juga apresiasi capaian-capaian ya terkait dengan kinerja di tahun 2021. Nah, ini yang saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan para sekjen bisa melihat, begitu kita bicara realisasi kinerja, yang harus ada pertama nomenklaturnya dulu, Pak. Begitu nomenklatur ada, baru kita lihat progresnya seperti apa. Jadi kalau kami kasih anggaran di 2022, kita bisa ngelihat, Anda minta hal yang sama, progresnya masih 20%. Ini udah bulan ke-6 misalnya begitu, Pak. Nah, ini juga kita bisa lihat. Peruntukannya apa? Realisasinya bagaimana? Ini mudah-mudahan nanti bisa dirubah oleh teman-teman yang lain. Ini ada contohnya di Mahkamah Agung. Kemudian yang berikutnya, ini kita bicara mengenai, saya udah masuk ke halaman 6, Pak Sesma. Mengenai realisasi 2021 ke 2022 nanti pertanyaannya. Ini Dijen Badilum, Peradilan Agama sama TUN lah. Yang angka-angka yang ini, Pak, ini sudah meliputi pembangunan Sarpras belum, Pak? Karena yang saya katakan tadi, di bawah ini pada ngejerit. Nah, kalau gitu memang harus ada realisasi, Pak. Harus ada usulan baru, Pak. 138M angkanya pasti nggak ada nih fisik, Pak. Nah, apakah fisiknya ada di BUA? Nanti kami mohon juga diberikan pencerahan. Berikutnya kita juga ini semua nih, MK sama KY, ini yang kita harapkan, hakim itu pastinya jujur, Pak. MA paparannya jujur. Angka-angka anggaran banyak yang tidak terserap, kenapa? Karena perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena semuanya virtual. Dikembaliin uangnya, Pak. Ini Mahkamah Agung. Saya nggak ngelihat paparan di MK sama di KY. Nah, kami juga lihat
Nah kalau begitu nanti kaitannya sama KY itu nggak perlu lagi mengawasi hakim orangnya datang ke pengadilan, Pak. Pakai teknologi sekarang ini, Pak. Bapak duduk di sini di pengadilan mana aja saya bisa lihat, Pak. Saya aja bisa lihat. Suara hakimnya kedengeran, Pak. Jadi ongkos buat pindah-pindah itu nggak usah lagi, Pak. Nanti dicoret aja, Pak. Datang ke pengadilan ngawas-ngawasin hakim udah ilangin aja, Pak. Nah, berikutnya mengenai akses rakyat ke keadilan, Pak Sekma. Nah, yang mengenai peradilan umum yang bebas biaya perkara ini kalau bisa di-endorse. Nggak usah susah-susah, Pak. Bagi mereka yang memberikan notifikasi, saya ingin peradilannya gratis, biaya perkaranya. Contohnya MK mendeklar gratis, tapi kan MK memang perkaranya spesifik. Kalau semuanya gratis kan memang jebol. Kalau kita lihat biaya penanganan perkara hanya 400.000, 200.000, kita gratisin pun nggak apa-apa sebenarnya. Di dunia internasional kita katakan akses rakyat ke keadilan itu 100% tanpa berbiaya. Itu cantik, Pak, didengar dunia internasional, Pak. Nah, ini yang saya katakan Bapak-bapak, ini halaman 9. Kalau bisa paparannya begini. KY juga nih paparannya. Ya. Kalau paparannya begini gampang, Pak. Indikator prioritas, target 2021, capaian nanti bicara 2022. Nah, yang ini dikatakan betul, MA ini bicara, Pak, belum terrealisasi. Nah, karena waktu Bapak paparkan, kita juga nggak tahu nih terrealisasi apa tidak. Nah, kami mohon betul nanti ini kita bisa satukan bahasa lah dalam konteks pemaparan, Pak. Mengenai usulan tambahan 11, sekian, jadi 1,3 T, Pak ya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud peningkatan sarpras aparatur MA ini sudah termasuk juga dengan usulan pembentukan PT TUN, PTA yang baru? Sudah masuk ke pembiayaan fisiknya belum, bangun pengadilannya? Nah, kalau belum ini harus diperbaiki nih, Pak, mumpung ada Pak Iksan, ada Pak Nurdin. Saya katakan mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama beliau. Nah, kami mohon sekali Pak Sekma terkait dengan masalah bagaimana beracara di pengadilan secara e-court, itu tolong dipastikan semua pengadilan kita minimal ada 2 lah ruang sidang yang bisa melakukan itu, jangan 1, Pak. Kemudian juga mengenai pengadilan-pengadilan yang sudah tua dan jelek, Pak. Ini coba kita dikasih paparan dulu, Pak. Jadi kita kelihatan mana yang harus diperbaiki. Saya katakan pengadilan negeri Tulung Agung itu semuanya prestasi, Pak. Dibandingkan berapa ratus pengadilan, kita yang paling unggul. Tapi kan nggak kelihatan. Kok nggak dibangun, nggak diperbaiki dan sebagainya. Kami mohon juga nanti kesejahteraan rumah dinas hakim. Kemudian juga dukungan keamanan hakim, Pak. Jangan sampai nanti saya katakan begini, Pak, kalau di polisi, Pak, polisi aja yang tidak pemutus akhir, dia punya ruang Kapolres itu pintu belakangnya ada, Pak. Hakim itu nggak pernah punya. Jadi kalau memang dikepung di depan, hakim itu nggak bisa lari lagi, Pak. Ini yang bapak-bapak harus juga memberikan satu prototipe pengadilan yang ideal lah, mudah-mudahan bisa dihadirkan. Saya minta Pak Sekma jangan malu-malu ini. Anggarannya tadi usulannya 5, sekian T. Tapi setelah dilakukan penelaahan jadi 1,4 T. Ya kalau memang 5 ya bicara 5, Pak. Pastinya ya kalau memang rasional kita akan coba memperjuangkan. Secara umum fraksi PDI Perjuangan mendukung, dapat memahami lah paparan Pak Sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian mendukung penuh paparan sebagaimana dipaparkan di Pagu indikatif, dan kami juga minta betul agar usulan kebutuhan anggaran dapat diperbaiki terkait juga dengan masalah dihadirkannya PT, PT UE, PT TUN dan PTA yang sedang dibahas di Badan Legislasi. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, Pak. Jadi catatan kami, kita sepakat dan setuju dengan perbaikan dari Sekretaris Mahkamah Agung. Untuk bicara mengenai masalah catatan BPK, kami juga sudah mendapatkan dokumen dari Mahkamah Agung
Ya, catatan DPK itu saya pikir sebagaimana yang biasa terjadi untuk khusus Mahkamah Agung ini, ya, pada pembahasan berikutnya di BPK mudah-mudahan tidak ada temuan Pak Ketua untuk Mahkamah Agung. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi, kami PD Perjuangan Pak apresiasi betul penanganan sengketa perkara pilkada yang sudah dihadirkan. Sebagai bukti Pak Sekjen, walaupun kita dekat, kita tidak pernah mengintervensi satu perkara pun yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kami juga ingin menyampaikan, karena ini paparannya erat dengan anggaran yang disampaikan, MK ini punya visi menegakkan konstitusi Pak. Nah, jadi nanti paparan di anggaran ini kami mohon nanti ditegaskan lagi bagaimana tegaknya konstitusi melalui politik anggaran MK. Kemudian yang kedua, bagaimana peradilan modern dan terpercaya yang dihadirkan. Kami ingin Pak Sekjen, paparannya ya tidak bermaksud membandingkan sama dengan paparan Pak Sesma. Jadi harus ada yang namanya program kegiatan. Kemudian harus ada target capaian. Jadi nanti jelas Pak. Kemudian dirinci lagi dengan kegiatan-kegiatan itu apa saja. Saya ke halaman 8 Pak untuk mempersingkat. Mengenai rencana program kerja dan anggaran MK tahun anggaran 2022. Kalau boleh tabel satunya disandingkan pada halaman 9 Pak, tabel 2. Jadi nanti kelihatan di 2021-nya apa, 2022-nya seperti apa. Koreksi kami kalau salah, paparan Bapak yang di bab 2 ini sama Pak, hampir sama lah dengan paparan Bapak tahun yang lalu. Kata-katanya juga hampir sama nih Pak, soalnya saya bawa nih Pak. Hampir sama betul. Nah, kami mohon juga nanti ini juga dilakukan perbaikan. Berikutnya mengenai belanja non operasional Pak, tabel 2 halaman 9 pada klaster Pagu. Itu 15,7. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita apresiasi nih. Paparannya Mahkamah Agung bagus. Tapi saya koreksi ke KY Pak. KY non operasionalnya yang besar. Harusnya yang memang sudah terbukukan itu yang bisa dibuktikan itu yang besar Pak. Tapi Bapak yang non operasionalnya yang besar. Nanti mohon Pak Sekjen MK digambarkan berapa, ini kaitannya halaman 9 butir 2 Romawi 1.1. Bagaimana peningkatan tata kelola lembaga peradilan MK yang baik. Ini digambarkan Pak, kegiatannya seperti apa. Ya walaupun dalam bonggol besar. Yang kedua saya kasih contoh begini Pak. Peningkatan kerjasama dalam negeri dengan mitra strategis Mahkamah Konstitusi. Mitra strategis MK itu apa saja? DPR itu termasuk mitra strategis MK tidak? DPR itu nggak pernah dilibatkan. MK ini kayak ruang hampa. Bahkan ketemu sama sekjennya aja susah. Kalau ketemu sama hakimnya susah nggak apa-apa. Kita harus berdialog Pak. Nggak ada salahnya. Kan kami tidak pernah mengintervensi Bapak. Tapi apa yang bisa Bapak turunkan ke dapil kita juga bicara Pak. Jangan begitu selesai bahas anggaran ngilang semua nanti Pak. Nah kemudian juga peran MK dalam mendorong implementasi prinsip negara hukum yang demokratis. Kami ingin tahu nih, yang Bapak masukin itu kemana Pak? Biar kita juga bisa membantu MK. Jangan sampai nanti ya ada desa-desa itu kita juga nggak tahu kenapa harus ke desa itu Pak. Padahal di tempat saya butuh yang namanya desa konstitusi. Kok jauh-jauh harus ke sana Pak Sekjen? Kami juga meminta betul, kita rindu Pak, dulu kami dapat buku-buku, dapat jurnal, dapat kalender, dapat apa semuanya lah. Sekarang ini hilang, nggak ada lagi Pak. Apa karena memang sudah anggarannya dipangkas sehingga nggak ada atau gimana itu? Berikutnya kami mohon dipaparkan terkait dengan anggaran peningkatan kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di dunia internasional. Ya, kemudian pertemuan-pertemuan yang berskala internasional. Pada saat ketua MK yang lama Pak, saya masih diundang Pak. Bisa ke luar negeri, bisa kemana, bisa ikut conference gitu kan. Kalau sekarang ini nggak kelihatan lagi. Begitu dapat uang MK-nya, udah hilang, udah nggak ini lagi Pak. Nah, memodernisasi peralatan persidangan jarak jauh melalui mini courtroom di 51 perguruan tinggi. Ini di mana mini courtroomnya? Tadi Pak Habibur Rahman mengatakan
Mini courtroomnya di mana nih, kita juga nggak tahu. Perguruan tingginya apa saja, itu Pak. Kemudian kenapa ada 4 desa konstitusi, itu kita juga nggak tahu. Untung ada di nagari di Sumatera Barat, masih merepresentasikan lah, kita bisa terima. Tapi yang lain-lain ini kan teman-teman juga pengen tanya, kenapa 4 dan kenapa 4-nya di situ. Nah kami mohon nanti ini dipertajam lagi Pak Sekjen, dan kami juga pada prinsipnya kita ini dapat memahami lah paparan Pak Sekjen dengan catatan, dengan perbaikan, kemudian juga usulan peningkatan anggaran. Kemudian untuk tahun 2022 Pak. Ya. Nah, karena sebentar Pak, yang penanganan perkara itu kan minta tambahan lagi 76. Kalau tambahan 76 di total jadinya 168 untuk 100 perkara Pak. Iya Pak ya. Nah, saya ingin penjelasan Bapak, saya pastinya mendukung nih Pak. Jadi Bapak jangan salah sangka, pastinya kita mendukung. Tapi jangan sampai nanti Mahkamah Agung bilang kalau 100 perkara 1,6 miliar ya. Bukan Pak, 100 perkara itu 168 miliar. Jadi, satu perkara di MK itu ongkosnya 1,6 M. Ya Pak ya. Mahkamah Agung bilang kalau saya dikasih duit segitu Pak Arteri, wah saya bisa lebih bagus lagi daripada Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga nanti tolong bahasanya kita coba sehalus mungkin Pak Sekjen. Kami tahu betul bagaimana Bapak bekerja dan teman-teman di MK bekerja dengan sangat luar biasa. Tapi jangan sampai nanti Pak Sekjen MA minta lagi, kalau bisa disamain repot kita Pak. Karena satu perkaranya di MK itu 1,6 miliar. Berikutnya mengenai usulan anggaran tahun 2022, kami juga minta betul karena di sini ada kaitannya dengan mendukung kegiatan prioritas nasional. Ada yang namanya kegiatan penanganan perkara konstitusi berupa audit informasi peradilan konstitusi. Ya, grand design teknologi peradilan konstitusi. Ini gambarkan Pak seperti apa Pak. Kemudian juga mengenai peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan konstitusi. Waktu kami dulu berpikir, yang Bapak sampaikan ini lahirnya melalui putusan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, kalau di sini dibuatkan yang seperti ini lagi, saya minta juga Bapak koordinasi dengan BPIP. Nah, apakah ini termasuk dari BPIP? Kalau enggak disinergikan lah. Jadi jangan sampai BPIP dapat anggaran, MK dapat anggaran yang sama, Pak. Kami mohon ya, pada prinsipnya kita dukung, tapi kita ingin mengkritisi Pak Sekjen. Berikutnya mengenai usulan tambahan, ya sebagaimana yang sudah kami uraikan ya di atas. Pada prinsipnya kami memahami pemaparan Bapak, ya memahami juga kesulitan, dan kami menyetujui ya dengan catatan yang seperti diungkapkan tadi. Bagaimana dibuatkan secara rinci pengembangan perpustakaan digital itu seperti apa, berapa biayanya, dan kenapa harus perlu di tahun ini. Kemudian juga pengadaan mini courtroom di 51 perguruan tinggi dan 4 desa konstitusi. Dan renovasi gedung dan bangunan mana saja Pak sehingga membutuhkan dana seperti itu. Selanjutnya tidak ada kata lain selain memberikan persetujuan terhadap anggaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen Mahkamah Konstitusi. Jadi tetap dengan catatan dibuat yang tadi Pak. Mengenai temuan, saya pikir tidak signifikan temuan yang dihadirkan oleh BPK kepada mitra kami yang namanya Mahkamah Konstitusi. Untuk KY Pak, ini KY Pak Sekjen kan orang baru juga Pak ya. Pimpinannya baru, sekjennya baru. Kami mohon betul Pak, saya selalu kalau sama KY ini diingetin, KY lahir berdasarkan amanat pasal 28B. Pak, bukan KY aja Pak yang lahir berdasarkan konstitusi Pak. Ya, banyak juga yang lahir berdasarkan konstitusi tapi nggak nginget-ngingetin ke kita. Jadi saya ingin tanya nih, maksudnya sekjen apa? Saya katakan masuknya amanat 24B ini kan kebablasan Pak. Bapak bukan rumpun kekuasaan kehakiman ini karena euforia politik. Jadi Bapak juga harus paham diri Pak. Tahu diri lah KY ini itu ya. Nah kemudian kami juga mohon ya anggarannya
Ya, dikatakan di sini sasaran strategis 2020 meningkatkan integritas hakim, meningkatkan kapasitas manajemen internal. Saya katakan peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim, ya Pak ya. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim itu yang menciptakan Mahkamah Agung apa KAY, Pak? Kalau KAY yang saya tahu hanya jelek-jelekin hakim. Itu Pak. Ini kalau saya salah nanti Bapak sampaikan. Jadi jangan terlalu mengklaim nih, banyak klaimnya Pak. Kemudian yang kedua, saya minta bicaranya logis. Bicaranya logis kenapa? Bapak paparkan di sini ada biaya program sebesar sekian, nanti sekiannya saya bacakan, dipakai untuk meningkatkan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, menyediakan profil hakim sesuai dengan standar, pemberdayaan stakeholder, pengelolaan organisasi, melaksanakan integrasi dan meningkatkan profesionalisme. Banyak Pak, luar biasa hebat programnya. Tapi ongkosnya cuma 34 M. Kenapa Bapak nggak perang di yang ini Pak, di 34 M ini yang dibanyakin? Sedangkan dukungan manajemen itu 150 miliar. Ini yang saya katakan sama ini sama kayak Komnas HAM, makan gaji rakyat. Betul Pak, Bapak ini orang gajian banget, kerjanya nggak ada, cuma 34 M. Apa yang Bapak kerjakan? 2 miliar, 3 miliar sebulan. Nah, oke ya, ini mohon dipahami Pak. Sisanya karena sisanya belanja modal, ini nggak cantik banget lah. Saya udah melihat kayak gini, makanya KAY itu sering gangguin orang, karena modal buat makannya gede, tapi buat kerjanya nggak ada modal itu Pak. Nah, berikutnya Bapak mohon pahamin halaman 9. Halaman 9, Bapak uraikan, seolah-olah menguraikan belanja tetap 43, belanja operasional 54. Tapi KAY ini yang buatnya siapa nih Pak Sekjen? Saya minta yang buatnya suruh jujur Pak ya. Di DPR ini memang orangnya mungkin banyak yang bodoh tapi tidak ada yang idiot. Kenapa begitu Pak? Bapak nggak mencantumkan yang namanya non operasional. Padahal non operasional Bapak itu yang paling tinggi dan paling banyak Pak. Ini yang saya bilang kejujuran lah. Bapak bilang hakim nggak jujur, hakim brengsek, hakim kurang benar. Tapi di sini aja KAY nggak bisa ngurain nih. Ya, saya minta satuan 3-nya dikasih deh Pak, yang kemarin Pak, biar nanti kita bisa bantu KAY bagaimana bisa memformulasikan politik anggaran KAY yang baik. Kemudian anggaran untuk profiling database rekam jejak hakim. Rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan. Pak, di Mahkamah Agung itu udah ada. Tahu nggak di Mahkamah Agung udah ada nih Pak? Apa susahnya sih koordinasi sama KAY, sama Mahkamah Agung? Mana datamu sini? Kalau datamu nggak cocok, ini ada perbaikan. Lebih murah Pak daripada dibuat anggaran lagi. Percaya dong sama Mahkamah Agung. Ya kalau nggak percaya, Bapak dikasih ruang untuk koreksi. Kan ada MOU tuh Pak ya, MOU Pak ya. Nanti dibaca juga MOU-nya tuh. Jadi saya minta betul yang kayak gini nih, database rekam jejak hakim jangan dibuat sendiri. Bapak baru lahir, hakim-hakim udah jalan udah tua Pak. Masa anak bayi ngawasin yang kakek-kakek gitu Pak. Berikutnya mengenai KE PPH, teknis hukum dan peradilan. Di sini saya minta indikator outputnya ada 2 Bapak katakan. Saya minta realisasinya seperti apa Pak. Berikutnya mengenai anggaran advokasi hakim. Hakim yang belain bukan KAY Pak, hakim sendiri Pak. Itu Pak. Jadi jangan Bapak kelihatan kayak gini, mengganggu hakim dalam proses persidangan. Emang yang bantuin KAY? Enggak Pak. Hakim itu koordinasi sendiri, nelepon polisi sendiri, nelepon TNI sendiri, nelepon Komisi 3 sendiri. Pernah nggak hakim nelepon KAY? Nggak pernah. Ini nggak usah Bapak kasih anggaran yang gini Pak. Mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan. Yang ngancam hakim itu kan KAY, bukannya Bapak, bukan yang lain. Iya Pak. Menghina hakim dan pengadilan, ini KAY lagi. Itu loh.
Nah, jadi saya katakan yang kayak gini mohon juga nanti dicobalah dielaborate lebih lanjut. Mengenai daftar kebutuhan regulasi, ini Pak Sekjen kami sensitif terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada revisi Undang-Undang KY, Pak. Saya ingin tanyakan kenapa sih Bapak revisi Undang-Undang KY, Pak? Ya, apa yang kurang dari kewenangan yang begitu melimpahnya? Kenapa Bapak masih berpikir revisi Undang-Undang KY? Yang kedua ada MOU KY dengan Mahkamah Agung. Bapak harus baca nih teman-teman KY, komisioner-komisionernya nih. Ya. Apa itu KY hanya bisa menginterfere sebatas ya yang non yudisial, Pak. Sekarang saya bisa buktikan, Pak. Nanti saya bawa ini segini, Pak, di meja saya, Pak. Yang hakim diintervensi oleh KY yang berbau yudisial. Ya Pak Sekjen ya, tolong hati-hati banget nih Pak Sekjen. Jangan-jangan Bapak minta anggaran, nanti jangan-jangan kita evaluasi, KY nggak ada lagi, gitu loh. Ya, nggak, Bapak jangan hanya minta anggaran, jangan-jangan kita evaluasi, KY nggak ada lagi, Pak. Tolong banget, Pak. Nanti saya kasih nih, Pak. Bagaimana konyolnya KY itu kepada integritas hakim itu pastinya lebih tinggi dibandingkan integritas KY. Saya bisa jamin. Saya bisa jamin, Pak. Kenapa hakim ini nggak banyak ngelobi-lobi mau jadi hakim agung, Pak? KY mau jadi anggota KY lobi-lobi, Pak. Itu bicara integritas. Bicara pendapatan saya juga nggak tahu, Pak, banyakan mana. Ya. Fokus anggaran, Pak. Iya, iya. Kemudian mengenai usulan tambahan KY, Pak. Jadi KY bukan tidak meminta usulan tambahan. KY tetap ada, Pak Ketua. Tadi kan dikatakan tidak ada. KY tetap meminta usulan tambahan anggaran 33 miliar, Pak. Ini yang saya katakan, Pak Ketua, ini yang namanya nggak boleh. Ini yang namanya konyol. Iya di 2021 nih. Ini sebentar makanya. Ya. Di 2021. Kenapa dia nggak minta? Itu maksud saya, Pak. Nah, kenapa Bapak non operasionalnya Bapak nggak laporkan? Ya. Habis itu Bapak minta di 2021 yang 33 lagi. Uang non operasional saya nggak tahu dipakai buat apa aja. Sekarang Bapak minta lagi 33 M. Katanya mau memperbaiki hakim. Perbaiki diri sendirilah dulu, Pak. Nah, berikutnya mengenai halaman 39. Usahakan ada program, target capaian, rencana aksi dan sebagainya lah, Pak. Jadi pada prinsipnya ya, kami melakukan koreksi penuh terkait dengan paparan yang dihadirkan Pak Sekjen KY. Kami minta diperbaiki dulu, Pak Ketua. Ya, kalau boleh dikatakan ya ini bersyaratkan tangguh lah. Apabila perbaikan ini bisa, pada prinsipnya kita akan menyetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.